Sugar daddy-ku minta bantuan yang aneh-aneh. Sini, aku ceritain. Profil Tindernya bilang umur 45 tahun, tapi mukanya paling tua itu awal 30-an di fotonya. Mencari sugar baby $700 per minggu tanpa seks. Kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Tapi sebagai mahasiswa yang bokeh, yang gak punya uang, aku mau coba peruntungan. Aku swipe kanan dan Tinder kasih tahu kalau itu match. Pesannya masuk beberapa detik kemudian. Hai sayang, aku bergidik waktu baca itu. Aku benci banget dipanggil sayang kayak gitu. Tapi $700, ya $700. Jadi aku telan aja dan balas, hai, namanya Jack. Dan dia bilang dia punya bisnis sendiri, meskipun dia nggak pernah jelasin bisnisnya apa. Kami ngobrol sebentar sebelum dia minta Venmo-ku buat ngirim pembayaran pertama. Jadi yang belum tahu Venmo itu kayak semacam alat pembayaran online. Kalau di Indonesia itu kayak Dana ya. Beberapa menit kemudian, notifikasi masuk. Aku menatap angka $700 itu setidaknya 20 menit. Nunggu kapan aku bakal bangun dari mimpi. Tapi ini bukan mimpi, duit beneran. Masih di sini. Aku klik chatnya. Iya, sorry. Kalau boleh tanya, kamu nyari apa sebagai imbalannya? Aku menatap layar chat sampai dia balas. Aku cuma butuh kamu bantu beberapa hal. Kedengarannya bakal berbau seksual menurutku. Kayak gimana misalnya? Misalnya, hal pertama yang aku butuhkan adalah kamu ambil paket buat aku. Kedengarannya cukup polos, tapi aku masih nunggu ada jebakan di baliknya mungkin. $700 cuma buat ambil paket? Ayolah, aku gak sepolos itu. Dari kantor pos atau gimana? Bukan, aku kirim alamatnya, tapi aku lebih suka gak ngobrol lewat Tinder. Kamu punya Kik? Atau kasihlah nomor kamu. Jadi Kik itu aplikasi buat chat, kalau sekarang WhatsApp ya, tapi Kik itu jadul banget. Kik, emangnya ini masih tahun 2011 ya? Aku akhirnya kasih nomor aku dan dia langsung kirim alamatnya, diikuti alamat rumahnya tempat aku harus antar paketnya. Aku lagi nggak di rumah, tapi ada kunci di bawah pot bunga biru dekat pintu. Masuk dan taruh paketnya di meja kopi di ruang tamu. Pastikan kamu kunci pintu waktu masuk dan kunci lagi waktu keluar. Aku ambil kunci mobil dan dompet, lalu masuk ke mobil sambil masukin alamatnya ke Google Maps. Oke, OTW. HP-ku bergetar waktu aku mundur dari garasi. Serius ya, kunci pintunya 2 kali. Tolong. Menurutku itu agak berlebihan, tapi aku janji bakal melakukannya. Rumahnya kelihatannya rumah kosong. Ada pagar kawat yang rusak mengelilinginya dengan pintu kecil yang hampir copot. Rumah itu mencolok banget, dikelilingi rumah-rumah yang jauh lebih bagus dari rumah itu. Kamu di sini buat barang-barangnya, Jack? Aku menunggak ke atas dan lihat seorang pria berdiri di pintu rumah yang terbuka. Badannya hampir memenuhi seluruh kusen pintu, kepalanya hampir menyentuh atas pintu, badannya besar banget, tinggi dan berotot, dan seluruh badannya penuh tato. Iya, kayaknya gitu. Balasku gak bergerak dari trotoar. Tunggu di situ. Aku nurut. Kayaknya aku emang gak bakal bisa bergerak meski dia minta. Aku lihat sekitar dan sadar gak ada orang di jalan ini. Aku perempuan 21 tahun sendirian di jalanan. Aku menggenggam kunci mobilku erat-erat. Beberapa menit kemudian, pria itu keluar lagi sambil membawa kotak kardus. Ukurannya sekitar sebesar kotak sepatu, tapi beberapa sudutnya bernoda dan agak lembab. Bisa buka mobilnya? Aku buka bagasi. Gak mau benda itu masuk ke jok mobilku. Dan dia menaruhnya di dalam. Ini sudah di bagasi ya? Makasih. Aku berjalan ke sisi pengemudi. Oh, satu lagi. Hati-hati. Aku nggak balas. Aku putar musik kenceng-kenceng selama berkendara ke rumah Jack, berharap bisa menenggelamkan rasa cemasnya, tapi nggak berhasil. Aku parkir di jalan masuk berbatu dan duduk di mobil mengagumi rumahnya. Rumah yang besar banget dengan pilar batu di teras depan dan rumput paling hijau yang pernah aku lihat seumur hidup. Aku matiin mobil dan keluar. Aku ambil paketnya, jalan ke pintu depan dan ngambil kunci dari tempat yang dia bilang. Aku buka pintu dan masuk, lalu tutup pintu di belakangku. Aku ingat yang dia bilang soal mengunci pintu waktu sudah masuk. Menurutku itu agak berlebihan. Tapi waktu aku menatap pintu yang tertutup, ada rasa yang bikin aku mengeluarkan tangan dan menguncinya. Aku berjalan masuk, kakiku terasa empuk oleh karpet tebal warna marun dan mengagumi bagian dalam rumah. Semua furniturnya dari kayu dan kelihatan sangat mahal. Aku mungkin bisa tamat kuliah belasan kali pakai uang yang dipakai buat ngisi rumah ini. Aku taruh paket di meja kopi dan waktu aku jalan balik ke pintu, aku dengar suara telepon berdering dari suatu tempat di dalam rumah. Aku berhenti. Listaku, HP-ku bergetar. Aku keluarkan untuk lihat. Ada chat. Jangan angkat telepon yang bukan dari Marvin.
Aku masukkan HP lagi dan mengikuti suara dering itu, mengintip ke beberapa ruangan sebelum menemukan di sebuah ruang kerja. Aku berjalan ke meja dan lihat ID pemanggil. Panggilan masuk dari Jack. Aneh banget. Oke, tunggu bentar. Jadi, ada telepon. Si Jack ngechat dia. Jangan angkat telepon dari Marvin. Tapi, panggilan teleponnya dari Jack. Loh, gimana sih ini si Jack? Oke. Aku ambil ponselku buat baca pesannya lagi. Aku mulai agak merinding dan memutuskan untuk nggak angkat demi keamanan. Lalu keluar dari rumah. Ingat untuk mengunci pintu saat pergi. Aku sudah melakukan beberapa bantuan lagi buat Jack sejak saat itu. Aku mengemudikan BMW ke taman acak di kota kecil, lalu keluar dan mengendarai mobil berbeda, lalu kembali ke rumah Jack. Dia minta aku menemui salah satu karyawannya saat makan siang, yang kemudian memberiku koper untuk diantarkan ke rumah pertama yang pernah aku datangi, dan dia bilang dia akan tahu kalau aku mengintip isinya. Ya, jadi siapa yang mau ngintip ya kan? Beberapa kali dia minta aku pergi ke rumah itu dan menemani pria yang namanya Julio selama waktu tertentu. Total aku sudah dapat sekitar $3.500 dari Jack. Paling baru, Jack minta aku menginap di rumahnya. Aku bangun dengan pesan darinya. Aku butuh kamu menginap di rumahku. Aku belum pernah ketemu dia secara langsung, tapi sudah beberapa kali teleponan. Dia bilang akan bayar aku $1.000 buat nginep di rumahnya. Dengan syarat aku ikuti beberapa aturan. Aku berkendara ke rumahnya malam itu. Jalan masuknya kosong. Memang biasanya begitu, tapi lampu teras menyala. Aku berjalan ke atas, buka kunci pintu, masuk lalu kunci lagi. Semua yang ada di dalam masih kelihatan sama aja seperti biasa. Jack sudah bilang lewat telepon bahwa dia akan tinggalkan daftar aturannya di meja makan. Aku taruh semua barang bawaanku di ruang tamu. Tasku kelihatan kumuh banget dibanding furnitur mewah di sana. Aku masuk ke dapur lalu ke ruang makan. Dan memang ada selembar kertas di meja kayu tertindih gelas kosong. Jadi aturannya, kunci pintu waktu kamu masuk, hanya angkat telepon dari Marvin, jangan buka keran antara jam 9 sampai jam 11 malam, jangan buka pintu untuk siapapun, tidak peduli siapa yang mereka klaim setelah jam 10 malam, kalau pintu lemari di ujung lorong terbuka, tidur di perpustakaan, kalau tertutup, tidur di kamar mana saja. Tukang kebun datang tengah malam, kalau dia mulai mengetuk jendela, bersembunyi. Nyalakan TV dan biarkan menyala di saluran statis panjang malam, jangan sampai lupa. Silakan ambil apapun dari kulkas. Aku akan bayar kamu besok pagi. Selamat malam. Wah, banyak banget aturannya dan gak masuk akal. Tapi yang ngeri itu ada lemari di lorong. Dan kalau terbuka, kamu harus tidur di perpustakaan. Tapi kalau tertutup, kamu boleh tidur di mana aja. Tapi masalahnya, gak ada siapa-siapa di sana. Terus siapa yang buka lemari itu, ya kan? Aneh. Aku pastikan mengikuti semua aturan. Jujur aja, aku mulai menyesal dengan keputusanku. Tapi karena sudah terlanjur di sini dan bakal dibayar, aku memutuskan untuk tetap tinggal. Aku pikir selama aku ikuti semua aturan, semuanya bakal baik-baik aja. Tapi tetap rasanya aneh. Ini apaan? Rumah hantu. Meski begitu, aku santai-santai di rumah selama beberapa jam. Karena berencana tidur sekitar jam 9 malam. Karena di aturan jam 9 malam ke atas bakal ada hal-hal aneh. Jam 8.50 aku sikat gigi menggunakan keran untuk terakhir kalinya sebelum jam 9. Aku cek lemari di lorong dan setelah lihat pintunya terbuka, aku pindahkan barang-barangku ke perpustakaan dan bersiap tidur di sofa. Aku kunci semua pintu untuk jaga-jaga dan berbahan di sofa sambil scrolling HP. Gak ada chat lagi dari Jack dan aku mulai mereka-reka skenario dan alasan kenapa dia punya aturan yang ketat dan aneh seperti itu di rumahnya. Aku ketiduran di suatu titik karena tepat jam 10.16 malam, aku terbangun oleh bunyi bel pintu. Hampir saja aku bangun untuk mengecek, tapi kemudian aku ingat aturannya. Jangan buka pintu untuk siapapun, tidak peduli siapa yang mereka klaim setelah jam 10 malam. Aku tetap di sofa, berusaha tidak bergerak, khawatir mereka bisa mendengar suara sekecil apapun. Ini polisi, buka pintunya! Aku tidak bergerak. Halo, ini polisi, buka atau kami akan masuk. Aku masih tidak bergerak, tapi aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Setelah itu hening beberapa saat, lalu bel pintu berbunyi lagi. Hei, ini Jack, buka pintunya. Kedengarannya seperti Jack, tapi tetap aku tidak beranjak. Dia punya kunci kan? Kenapa perlu aku yang bukakan pintu? Ini berlanjut hampir 1 jam penuh. Berbagai orang memencet bel, memperkenalkan diri, lalu pergi saat aku tidak merespon. Akhirnya, aku bisa tertidur dan tukang kebun tidak pernah datang. Waktu aku bangun keesokan paginya, aku dengar seseorang di dapur. Aku bangun perlahan, membuka kunci pintu dengan sesenyap mungkin, membawa HP-ku dan berjalan menyeberangi ruang tamu menuju dapur.
Aku berhenti di pintu masuk dan mengintip ke dalam. Itu Jack. Dia berdiri di depan kompor, mengaduk sesuatu sementara mesin kopi menyeduh kopi di atas meja di belakangnya. "Hai, selamat pagi," katanya waktu melihatku. "Hai," balasku gugup. Aku belum pernah lihat dia secara langsung sebelumnya, tapi dia kelihatan persis seperti di fotonya. "Mau scramble egg?" tanyanya, menunjukkan kewajian dengan sendok kayu. "Boleh, makasih," balasku berjalan mendekat untuk mengambil piringnya. Aku makan sarapan dan minum kopi dalam diam. "Gimana semalam?" "Ya oke, gak ada yang terlalu aneh," balasku. "Hah, baguslah," balasnya. Ada kecanggungan di ruangan itu. "Kayaknya aku mau pergi sekarang, ada kelas." Aku membiarkan kalimatnya menggantung. Sebenarnya gak ada kelas sih, tapi aku beneran pengen keluar dari sana. "Oh, gak apa-apa, iya silahkan, kita ngobrol lagi lain kali ya," balasnya. Aku ambil barang-barangku dan dia mengantarku ke mobil. Aku bisa lihat dia berdiri di jalan masuk, menatapku saat aku pergi. Waktu sampai di rumah, aku beres-beres barang dan sadar masih membawa daftarnya. Aku duduk di tempat tidur dan membacanya lagi. Tubuhku terasa tegang saat aku menyadari ada yang terlupakan. Nyalakan TV dan biarkan menyala di saluran statis sepanjang malam. Jangan sampai lupa. Aku baca berulang-ulang. Aku menatap kata-kata di halaman itu sampai gak punya makna lagi. Di sampingku, HP ku getar, menarikku kembali ke kenyataan. Itu notifikasi pembayaran $1.000. Aku lihat HP, lalu lihat lagi ke daftar aturannya. Mungkin itu bukan langkah yang penting. Saat aku memikirkan ini, chat dari Jack masuk. "Aku lagi nggak di kota sekarang, harusnya balik minggu depan, jadi kamu bebas dari tugas-tugas sampai saat itu. Aku baru transfer pembayarannya, pergilah bersenang-senang." Aku menatap chat itu dan membacanya lagi, dan sekali lagi untuk memastikannya. Aku lagi nggak di kota sekarang. Gimana bisa? Aku lagi nggak di kota sekarang. Aku ingat kembali pagi tadi dan bagaimana Jack ada di rumahnya, bagaimana dia membuatkan aku sarapan, dan aku juga makan di depannya. Saat aku masih berpikir soal ini dalam hitungan menit, ada chat baru masuk kali ini dari nomor yang tidak dikenal. "Kamu lupa sesuatu?" Oke. Chat itu diikuti foto Jack atau siapapun versi Jack ini berdiri di depan TV. Aku tidak membalas. Selanjutnya, datang foto lain. Kali ini, foto bagian luar rumahku. Diikuti pesan lagi. "Hati-hati." Aku merinding, aku selalu merinding. Dan oke, gitulah ceritanya. Gimana menurut kalian? Serem sih. Terus itu apa tadi? Itu siapa itu Jack palsu itu? Apa itu, makhluk apa itu sebenarnya ya? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh klik like-nya dan jangan lupa subscribe karena aku akan selalu bawain cerita seru dari Reddit yang sayang banget kalian lewatin. Dan kalau kamu punya request cerita tema tertentu, boleh komen di bawah. Siapa tahu bakal jadi cerita selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Stay curious, stay sane. Bye. Besok datang lagi ya.